Sejak dahulu, burung mengilhami manusia untuk terbang. Cakrawala luas menantang manusia untuk menjelajah. Badai, cahaya, dan malam, alam mengajarkan dinamika terbang. Generasi demi generasi menatap ke atas, penuh harap. Mitos dan seni merayakan ambisi manusia menaklukkan langit. Keingintahuan itu mengalir dari generasi ke generasi. Sayap, kawat, mesin, elemen dasar yang memungkinkan penerbangan. Banyak percobaan berisiko sebelum datangnya keberhasilan yang bertahan. Dari balon hingga pesawat raksasa, teknologi terus berkembang pesat. Perjalanan penerbangan. Abbas ibn Firnas lahir tahun 610 di Ronda, Andalusia, salah satu pusat ilmu pada masanya. Andalusia, terutama Cordoba dan Baghdad, menjadi pusat seni dan sains Islam pada masa itu. Ibn Firnas menghabiskan hidup dewasa di Emirat Cordoba dan berasal dari keturunan Berber. Di kalangan lokal, ia dikenal sebagai ahli serbaguna, mempelajari astronomi, musik, dan mekanika. Eksperimennya melibatkan perangkat mekanik sederhana, katrol, rangka, dan percobaan material. Sebelumnya, Armen Firman melompat dari menara dengan sayap kayu dan sutra. Pendaratan tertunda menyelamatkannya. Ibn Firnas menyaksikan percobaan itu, mencatat dan mempelajari teknik untuk penerbangan lebih lanjut. Ia mengamati burung, sayap, ekor, dan gerak kontrol, inti pemahaman tentang terbang. Ibn Firnas merancang glider dari rangka bambu, kain sutra, dan bulu burung sebagai permukaan pengangkat. Ketika berusia sekitar 65-70 tahun, ia melompat dari Jabal Al-Arus dan meluncur selama kira-kira 10 menit. Namun pendaratan tidak sempurna. Ia terluka dan menyadari bahwa mekanisme pendaratan belum terhitungkan. Dari pengamatannya, ia menyimpulkan pentingnya gaya angkat dan stabilitas ekor, prinsip dasar pesawat modern. Desain ornithopter dan eksperimen awalnya menjadi benih ide, jejak menuju Wright Brothers, Zeppelin, dan pesawat komersial modern. Di Tiongkok kuno, filsuf seperti Mozi menciptakan layang-layang lebih dari 2000 tahun lalu. Luban dan para pengrajin merakit rangka bambu dan membungkusnya dengan sutra sebelum meluncurkan layang-layang. Layang-layang menghasilkan gaya angkat saat angin mengalir melewati permukaan yang miring. Layang-layang digunakan untuk mengukur, menguji, dan mengirim pesan di banyak peradaban. Beberapa cerita bahkan menyebutkan percobaan manusia yang diangkat oleh layang-layang pada masa lampau. Dari Tiongkok, layang-layang menyebar sepanjang jalur sutra dan muncul dalam ragam budaya Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Catatan perjalanan seperti Marco Polo juga menyebutkan penggunaan layang-layang di kota-kota abad pertengahan. Prinsip aerodinamika dari layang-layang menginspirasi bentuk sayap yang dipelajari oleh para insinyur, termasuk Wright bersaudara. Gambar layang-layang secara visual berubah menjadi glider, langkah penting menuju pesawat bertenaga. Di Prancis, saudara Montgolfier mulai meneliti kertas dan udara panas untuk mengangkat benda ringan. Mereka memperlihatkan eksperimen sederhana. Kantung kertas di atas api, udara panas naik. Prinsipnya sederhana. Udara panas lebih ringan, menghasilkan daya angkat pada sebuah kantung besar. Pada 1883 di Annonay, percobaan publik mereka berhasil mengisi balon udara dengan panas dari jerami dan bulu. Balon itu perlahan naik, menandai babak baru. Kita bisa naik ke langit tanpa sayap. Di Versailles, mereka mengirim penumpang percobaan, seekor domba, seekor bebek, dan seekor ayam, untuk membuktikan keselamatan. Penerbangan berakhir dengan pendaratan aman di ladang, sebuah pencapaian ilmiah yang memukau publik Eropa. Keberhasilan Montgolfier memicu gelombang eksperimen dan pertunjukan publik, meski balon masih sulit dikendalikan. Bagaimana kita mengendalikannya? Sebelum pesawat bermesin, manusia terbang dengan balon udara, karya Montgolfier, tapi balon tak bisa dikendalikan. Wright bersaudara mengurai 3 masalah utama: daya, stabilitas, dan kontrol. Mereka membangun mesin ringan dan merancang sistem kontrol di bengkel kecil mereka. Mengamati burung, mereka mengembangkan teknik wing warping untuk menstabilkan pesawat. Uji layang di Pasir Kitty Hawk menjadi laboratorium luar ruangan untuk desain dan kontrol mereka. Catatan dan pengukuran aerodinamis itu mengarahkan perbaikan berulang pada desain mereka. Percobaan berulang di Bukit Pasir menghasilkan data praktis dan keyakinan untuk terbang bermesin. Mereka merancang mesin 12 tenaga kuda khusus, cukup kuat tapi cukup ringan untuk flyer. Di pagi bersejarah itu, Orville naik ke flyer di rel peluncuran. Propeller mulai berputar. Pada 11 Desember 1993, penerbangan pertama berlangsung. 12 detik, 120 kaki. 4 penerbangan singkat itu membuka jalan bagi ekspansi penerbangan ke seluruh dunia. Pengendalian, mesin,
dan eksperimen aerodinamis kecil itu menjadi dasar teknologi penerbangan. Dari sini, kompetisi global dimulai, mendorong inovasi hingga pesawat modern seperti A380. Perang membuka produksi massal pesawat. Setelahnya, permintaan penumpang komersial melonjak. Proyek pasca perang seperti Bristol Brabazon mengejar kemewahan udara skala besar. Pada awalnya kabin mewah jadi sorotan, namun seiring waktu kapasitas jadi prioritas ekonomi. Kehadiran jet komersial pertama seperti Comet membawa kecepatan dan jangkauan baru. Kemudian muncul jumbo jet seperti Boeing 747, pesawat untuk massa dan penerbangan jarak jauh. Insinyur mulai merancang Super Jumbo, fokus pada kapasitas, efisiensi, dan teknologi baru. Airbus A380, 2 tingkat, kapasitas besar, dan penggunaan material komposit serta produksi modern. Mesin besar dan detail underwing menonjolkan tantangan struktur serta perawatan pada Super Jumbo. Dari Brabazon ke 747 hingga A380, kapasitas dan jaringan meningkat. Bagaimana semua ini berevolusi secara teknis? Dari sketsa dan blueprint sederhana menuju fuselage aluminium berklim, desain pesawat berevolusi pesat. Dari rangka kayu Wright hingga bodi aluminium era 1930-an, material dan produksi berubah drastis. Mesin bergeser dari piston berbalik ke turbin jet, revolusi daya dorong dan kecepatan. Struktur sayap berevolusi, dari rigging biplane ke sayap modern dengan flaps dan slats. Pesawat besar seperti A380 menggunakan flap dan slat canggih untuk pendaratan aman dan efisien. Dari kokpit terbuka dengan instrumen mekanik ke glass cockpit dan sistem fly-by-wire otomatis. Standar keselamatan, pemeriksaan praterbang, dan prosedur darurat membuat penerbangan modern aman. Inilah evolusi teknologi penerbangan. Dari jubah berbulu ke bintang, perjalanan penerbangan dimulai dari mimpi manusia, lalu berkembang hingga menaklukkan langit.